Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini 4 Juni 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13 yang berkata demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 4 Juni 2021 yang saya beri judul Rahasia Mencukupkan Diri dalam Segala Keadaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mencukupkan diri dalam firman tadi itu sesungguhnya mengandung arti memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Jadi waktu Paulus dia katakan dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, Paulus sedang berkata bahwa dia merasa sudah cukup jika kebutuhan dia sudah terpenuhi dalam segala keadaan. Maksudnya Paulus tidak lagi mengejar apa yang dia inginkan ketika Allah sudah memenuhi dia dengan kebutuhan yang dia perlu. Nah, rahasianya apa? Paulus selalu merasa cukup dalam segala keadaan. Rahasia pertama, ini harus menjadi teladan saudara dan saya. Rahasia pertama adalah kita harus mengucap syukur dengan setiap keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau saudara dan saya tidak mengucap syukur, maka berapapun uang yang saudara dan saya dapatkan, yang Tuhan percayakan, kita akan berkata tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Kalau saudara dan saya tidak mau bersyukur, kita akan menjadi orang-orang yang mengukur keinginan kita yang tidak bisa dipenuhi oleh uang yang Allah percayakan bagi kita. Lalu kita berkata tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Tapi waktu kita bersyukur atas keuangan itu, maka kita menyadari bahwa itu sudah cukup bagi kita. Kita bisa lihat itu, kalau saudara lihat itu di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Perumpamaan tentang talenta. Waktu Yesus memberikan perumpamaan ini, dia berkata Tuhan itu memberikan kepada 3 hambanya dengan uang yang berbeda, talenta dengan jumlah yang berbeda. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 3 talenta. Saya pernah membahas buat saudara bahwa talenta yang dimaksud 1 talenta aja tuh uangnya banyak banget. Jadi waktu mereka bertiga diberikan talenta, kalau saudara lihat baik-baik, tidak ada yang protes, lalu tidak ada yang bilang, masa sih aku cuma dapat 1, ini nggak cukup. Masa sih aku cuma dapat 2, ini nggak cukup. Masa sih aku dapat 5, ini terlalu banyak. Nggak ada. Tapi masing-masing menerimanya, lalu mereka mulai mengerjakan sesuai perintah Tuannya. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya di poin ini bahwa kalau kita dipercayakan Tuhan berapapun uang, mari kita mengucap syukur supaya itu menunjukkan bahwa kita merasa cukup dalam segala keadaan. Yang kedua, rahasia kedua kita bisa merasa cukup dalam segala keadaan adalah yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita bukan pemilik uang, tapi kita hanya pengelola uang. Jadi kita pengelola. Kalau uang yang kita terima dari Tuhan, kita kelola saja, kita nggak bisa bilang bahwa itu nggak cukup. Karena Tuhan akan bertanggung jawab dengan setiap keuangan yang Dia percayakan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai pengelola, maka Tuhan mau uang yang kita dapatkan berapapun jumlahnya itu, kita harus mengelolanya untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya. Berapa banyak keuangan yang saudara dan saya dapatkan dari Tuhan yang kita peroleh, kita habiskan hanya untuk memenuhi keinginan kita, dan kemudian kita berkata kita tidak cukup. Padahal keuangan yang kita dapatkan dari Tuhan, kita hanya mengelolanya supaya pengelolaan kita itu bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan. Pengelolaan itu harus kembali kepada Tuhan, harus bagi Dia, untuk Dia sampai selama-lamanya. Rahasia yang ketiga, supaya kita dapat mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita sesuai dengan yang Tuhan berikan dalam segala keadaan, adalah kita belajar mencukupkan diri kita dengan gaji kita. Maksud di poin 3 ini adalah Allah akan mempercayakan setiap upah yang saudara dan saya peroleh dari setiap pekerjaan atau pelayanan di muka bumi ini. Lukas 3 ayat 14b. Di situ berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa kehidupan kita haruslah disesuaikan dengan gaji kita. Kalau gajinya 1 juta, kita tidak boleh hidup seperti orang yang gajinya 5 juta. Kalau gajinya 500 ribu, kita gak bisa bergaya hidup seperti orang yang punya gaji 1 juta. Jadi mari kita cukupkan diri kita, belajar mencukupkan diri kita dengan gaji kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang keempat adalah kita tidak boleh hidup boros. Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Maksudnya harta itu bicara uang, itu ada di rumah kediaman orang bijak karena dia bijak mengelolanya, tidak habis. Tetapi orang bebal dia memboroskan uang itu. Nah, di poin ini Tuhan mau kalau saudara mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, kita hidup tidak boros. Supaya tidak boros, mari kita bijak mengelola keuangan yang Tuhan percayakan atas kita. Jangan membeli keinginan, tapi belilah kebutuhan. Maksudnya jangan membeli apa yang menjadi keinginanmu, tapi belilah apa yang menjadi kebutuhanmu. Rahasia yang kelima, kita harus cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, kita harus cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Seringkali semua ada yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi karena kita merasa tidak cukup, kita mau inginkan A lagi yang belum ada, B lagi yang belum ada. Akhirnya kita hidup kekurangan. Tidak cukup tapi malah kekurangan. Tapi firman ini mau ajar saudara dan saya di dalam Ibrani 13 ayat 5. Mari kita cukupkan hidup kita berdasarkan apa yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada. Jangan kejar yang tidak ada. Sehingga banyak orang akhirnya mengejar uang. Akhirnya terbelit hutang. Hanya karena dia mengejar yang tidak ada. Padahal yang sudah ada itu sudah cukup bagi dia. Yang keenam dan ini yang terakhir, kalau saudara mau mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri dalam segala keadaan, yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluanmu. Itu kita bisa lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah sanggup memenuhi apapun yang saudara dan saya butuhkan. Asal kita mau belajar juga melakukan poin 1 sampai poin 5 tadi, merasa cukup dengan yang ada, menjadi pengelola yang baik, tidak memboroskan, dan ingat apa yang Allah berikan bagi saudara dan saya itu sesuai kesanggupan. Di perumpamaan tentang talenta itu setiap orang yang menerima talenta 1, 2, dan 5 itu Allah sudah menakarnya sesuai kemampuan atau kesanggupan penerimanya. Tuhan mau bilang di
di hari ini buat saudara dan saya. Berapapun gaji saudara dan saya, berapapun keuangan yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya, entah nilainya kecil, nilainya sedang, atau nilainya besar, ingat itu sudah sesuai dengan kesanggupan kita. Allah memberi berdasarkan kesanggupan saudara dan saya untuk menampungnya, untuk menerimanya, untuk mengelolanya. Karena itu, mari jadilah pribadi yang belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dengan setiap keuangan yang Allah berikan bagi saudara. Entah keadaan sulit, entah keadaan tidak sulit, entah keadaan kelimpahan, entah keadaanmu tidak kelimpahan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam selalu menjadi pribadi yang bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan dengan uang yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin.